wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam menangkap kata. Dari bunyi sambutan salam nampaknya membuka 2 kotak. Bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insya Allah semua yang hadir yang mengikuti program malam ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid paling besar di Riau ini Masjid Agung An-Nur. Sekarang namanya Masjid Raya An-Nur. Kalau Bapak Ibu ikut program 10 terakhir Ramadan nanti malam i'tikaf, nanti imamnya diantaranya adalah Ustadz Nazri STHI. Itulah dia yang mengimami kita sholat isya dan tarawih tadi. Artinya apa? Imam yang nomor 10 besar yang kita bawa malam. Yang membaca Quran tadi UAS namanya, Ustadz Ahmad Sauki. Ustadz Ahmad Sauki ini dari Al-Azhar Mesir. Tinggal tulis saja di YouTube Bapak Ibu, www.youtube, tulis itu Ustadz Ahmad Sauki India. Nanti nampak video dia mengaji di India. Ustadz Ahmad Sauki Bangladesh, nampak dia mengaji, diundang orang Bangladesh, diundang orang Mesir, diundang orang India, mengajar di Malaysia, imam di Singapura. Tapi tak ada gunanya pergi ke sana kemari Ustadz. Balik ke kampung halaman, didik anak-anak Riau, bangkitkan Islam di bumi lancang kuning. Pulang beliau ke Kabupaten Kampar, balik ke Simalinyang, dapat tanah wakaf, sudah diletakkan batu pertama. Mudah-mudahan nanti dari Simalinyang lahir para qori-qori internasional macam Ustadz Ahmad Sauki insyaallah. Artinya apa? Qorinya internasional, imamnya imam terbaik kita. Kalau penceramah nih tak usah sebut lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kita malam ini bisa bersama dengan imam terbaik, dengan qori internasional, dan yang paling hebatnya lagi WC portable, kata Ustadz Almam tadi, WC portable. Supaya paham, WC portable itu bahasa sederhananya ciri berpindah-pindah. Ini di dalam motor, di dalam mobil, bisa dibawa-bawa, entah kamu udah pergi dah. Oh, ke sana, tadi di sana pula. Nah, artinya apa? Sore tadi sebelum berbuka menggelegar tiba-tiba daerah kita dari depan. Kenapa? Masuk motor besar. Ditengok sama jamaah. Siapa itu tadi? Ustadz Abdul Somad naik motor 1500 cc. Mobil aja 1000 cc, dia 1500 cc. Disangka orang banyak betul duit Abdul Somad, itu minjam punya orang. Yang punya itu orang kaya yang hebat-hebat, dibawa dia melihat pesantren. Motor besar datang, imam internasional, imam qori terbaik, qori internasional, WC portable. Apa yang membuat mereka datang ke Palas ini? Yang membuat mereka datang kemari adalah tanah wakaf. Kalau tak ada tanah wakaf ini tak akan mungkin mereka ini datang kemari. Inilah kehebatan tanah wakaf. Jadi ketika dulu yang berwakaf ini, dia selalu namanya katanya jangan disebut. Dulu waktu dia menawarkan tanah wakaf ini, Ustadz Abdul Somad dengan telinga saya sendiri dia bicara. Waktu kami datang dari kantornya, kami mau menengok ukurannya, di jalan dia cerita, nanti tanah itu boleh dijual, hasilnya belikan tanah di Pekanbaru kota, buatlah pesantren di sana. Setelah menengok di sini, saya bilang jangan dijual Pak. Kalau dijual ini ke perumahan, dibuat mereka perumahan, dijual akhirnya jadi rumah-rumah, maka tinggallah dakwah, masjid kita akan tinggal. Maka saya mengatakan bersama sahabat-sahabat Yayasan Tabung Wakaf Umat, setelah kita musyawarah, lebih baik kita bangun di sini pesantren, lalu kemudian datanglah nanti para guru-guru, ustadz-ustadz, membangkitkan semangat dakwah, membangkitkan kekuatan akidah Islam. Anak-anak akan dididik di sini, anak sekitar lingkungan, masjid akan hidup, dan alhamdulillah di Ramadan ini apa yang dicita-citakan mulai tercapai. Kira-kira ide ini Bapak Ibu setuju apa tidak? Nah, serahkanlah besok semen, batu bata, kerikil, apa segala macam.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu hebatnya tanah wakaf. Di mana ada gula, di situ ada semut. Karena tanah wakaf ini manis, berdatanganlah semut-semut, semut hitam, semut merah, semut angkrang, entah semut-semut apa datang, membawakan makanan, membawakan nasi kotak, membawakan nasi biryani, nasi Arab, ayam penyet, ayam sungsang, ayam mati, ayam kampung, ayam hutan, ayam panggang, ayam pok, semua berdatangan. 30 hari, satu hari 100 paket, tak tahu datang dari mana. Kami hanya membuat video share saja. Jamaah dimanapun berada, kami menyediakan 100 paket lagi di tempat pembakaran batu bata Bukit Jamin. Maka silakan yang mau berkontribusi. Man fattara shaiman, siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri shaim, sama seperti orang yang berpuasa. Berkah rezeki Anda, transfer ke nomor berikut ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Di-share ke seluruh Indonesia, ditonton sama saudara-saudara kita yang bekerja di Bangkok, di Hong Kong, di Saudi Arabia, di Kuala Lumpur. Kami sedih tak bisa pulang, kami kena lockdown, pesawat tak bisa terbang. Akhirnya kami kirimkan ini aja, Pak Ustadz, kalian tak perlu pulang, yang penting duit kalian kirim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang sedang dibangun 6 rumah. Dicor atapnya. Begitu dicor, maka kemudian yang punya semen berkata, gratis saja Pak Ustadz. Berubah hati orang ketika melihat tanah, melihat kebun, melihat 6 rumah. 6 rumah itu nanti sebagiannya itu rumah guru, sementara bisa dipakai untuk siswa. Mau tak mau, suka tak suka, siap tak siap, bulan Juli nanti tahun 2021 anak-anak mesti menghafal Quran di sini. Setuju? Awas yang bilang setuju. Yang penting doakan saja. Doa orang-orang yang soleh ini insya Allah akan menyampaikan cita-cita kita semua. Anak-anak dari 12 kabupaten kota, dari mulai ujung Indragiri Hilir sampai ujung Bagan Siapia Pirokan Hilir, mereka akan mengirimkan anak-anak. Di sini mereka akan menghafal Quran tahun pertama. Tak juga hafal tahun pertama, tahun kedua. Tak juga hafal tahun kedua, tahun ketiga. 3 tahun tak juga hafal, balikkan. Setahun dia menghafal Quran. Setelah fokus dia menghafal Quran, dia akan belajar membaca kitab kuning dengan metode Al-Miftah dari Sidogiri. 6 bulan dia bisa baca kitab. Setelah dia menguasai kitab kuning, dibaca kitab-kitab Indo dalam bidang akidah Ahlussunnah wal Jamaah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dalam fikih mazhabnya Syafi'i, dalam tasawuf Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Matang akidahnya, hebat syariahnya, dalam akhlakul karimahnya. Sholat berjamaah dia tiap hari, dia bisa keliling memberikan kultum ke surau, ke langgar, ke musola, majelis taklim, pengajian ibu-ibu wirid yasin, sehingga dakwah hidup di Palas. Lalu kemudian setelah itu setahun dia mesti belajar magang bagaimana cara membangun pesantren, bagaimana mengelola tanah wakaf, bagaimana supaya masyarakat percaya. Setelah dia belajar di sini, nanti dia akan pulang ke Rokan Hilir, pulang ke Rokan Hulu, pulang ke Tembilahan, pulang ke 12 kabupaten kota. Mereka lah yang akan membangun Riau sehingga Islam tetap bertapak melayu. Maka jadilah negeri ini tetap baldatun thayyibatun wa rabbun. Terus Ustadz Al-Nabdinar dapat apa? Tak dapat apa-apa. Ustadz Somad dapat apa? Tidak ada apa-apa. Tak ada kepentingan duit. Jangan sangka 6 rumah itu udah tertulis besar-besar, rumah Abdul Somad. Tak ada. Sebiji rumah tak ada. Lalu untuk apa ini semua? Keinginan kami tak banyak, supaya kalau kami mati, jangan kami lah Pak Ustadz, Ustadz aja, supaya kalau Ustadz mati, anak-anak itu nanti akan baca Quran, dia akan jadi imam tarawih, dia akan menjadi qori, dia akan mengajar. Mengalirlah pahalanya ke makam kami, teranglah kubur kami, lapanglah barzah kami. Setuju? Tak setuju nampaknya. Apa yang mau dicari hidup ini Bapak? Apa yang mau dicari hidup ini? Merangkak, berjalan, berlari, anak-anak, remaja, dewasa, kerja, rumah, mobil, duit, sakit, pinggang, mati. Apa yang mau dicari hidup ini?
Yang dicari hidup ini adalah amal jariyah. Yang kaya dia wakafkan tanahnya, yang kurang kaya dia kirim semen 2 sak 3 sak, yang kurang kaya dia kasih batu kerikil, batu bata, yang tak bisa dia kasih 1 2 3 kotak, yang tak bisa dia ambil celengan, sisa-sisa belanja 1.000 2.000 10.000 50.000 dia kirimkan. Bersama-sama kita membangun. Yang tak punya duit dia kasihkan tenaganya. Ustadz, aku tak bisa ngasih semen, aku tak bisa ngasih batu bata, tapi aku bisa ikut mengacau. Mau mengacau pula kau? Mengacau semen Pak Ustadz? Datanglah. Saya ikut gotong royong, saya ikut membersihkan. Saya ibu-ibu Pak Ustadz, saya tak punya duit banyak, saya cuma bisa ngasih teh manis, saya cuma bisa ngasih bakwan. Kamu? Saya apa tak bisa? Cuma senyum aja Pak Ustadz. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam tak membebani kita lebih daripada kemampuan kita. Video ini akan di-share, orang akan tahu bahwa di sini ada buka petang setiap sore selama Ramadan. Nanti akan ada pengajian-pengajian. Biasa Ustadz Abdul Somad setiap hari Jumat, setiap hari Sabtu, setiap pekan kedua, dari mulai Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Desember 2021. Datang orang dari berbagai penjuru negeri, menginap mereka di hotel. Kita buat kajian di hotel. Mulai Mei, mulai Juni dibuat kajiannya langsung. Kita buatkan saung biar nampaknya lingkungan di Palas, biar jumpanya dengan anak-anak penghafal Quran, biar dia sholat di sini, biar dia tengok batu bata, biar dia tengok bangunan belum selesai. Terbuka pintu hatinya dengan mata yang melihat. Itulah yang bisa kita lakukan. Kita tak punya kekuasaan, kita tak punya harta benda, kita tak punya suara menggelegar. Kita hanya bisa menolong agama Allah dengan umur yang masih dititipkan Allah. Tahun lalu tak terpikir saya bahwa kita akan buka bersama di Palas. Ramadan tahun lalu, 1 bulan Ramadan hanya di rumah, tak bisa ke masjid. Salat tarawih hanya beberapa dengan teman saja. Habis salat tarawih, streaming baca kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah, 53 stasiun menuju Allah. Tak pernah terlintas di pikiran saya bahwa Ramadan 2021 kita akan buka bersama di Palas dengan tenda yang besar, megah, mewah, cantik, luar biasa. Ini semua adalah berkat kerjasama. Ada komunitas Ummu Aisyah, komunitas hamba Allah, Podamara, Irma, FSRMM, entah apa-apalah namanya, banyak sekali. Hanya Allah yang dapat membalas. Ke depan komunitas-komunitas ini bersama, berjamaah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Siapa yang paling mulia di antara kita? Apakah yang paling mulia nih FSRMM? Apakah yang paling mulia nih Irma Ikatan Remaja Masjid? Apakah yang paling mulia nih komunitas hamba Allah? Yang paling mulia adalah yang paling takut kepada Allah, yang paling ikhlas, yang paling ridha, yang paling memberikan segala tetes peluh keringat dan air matanya. Siapa yang memasang karpet, siapa yang memasang atap. Begitu tadi selesai kami membuat video-video, saya tengok langit menghitam. Ini nampaknya tak jadi acara malam ini. Ternyata hujan hanya diturunkan Allah untuk menenangkan yang kepanasan saja. Yang panas berperuh mengkeringat, saking kan pedasnya ayam itu tadi. Alhamdulillah turun hujan sekejap, tak basah karpet kita, kering. Alhamdulillah. Selesai sholat isya, masuk sholat tarawih, masuk sholat witir. Kenapa witirnya 21 Pak Ustadz? Witir 3 rakaat boleh, tapi biar supaya jangan sama dengan maghrib, tak ada tasyahud awal. Usolli sunnatal witri 3 rakaatin. Aku sholat witir 3 rakaat, makmuman jadi makmum billahi ta'ala. Tapi dalam mazhab Syafi'i afdal kalau dibuat 21. Kenapa 21 lebih afdal? Karena iftitahnya 2 kali. Kenapa 21 lebih afdal? Karena tasyahudnya 2 kali. Kenapa 21 lebih afdal? Karena salamnya 2 kali. Jadi kalau witir itu 21, cumana usollinya yang 2 itu Pak Ustaz? Usolli sunnat syaf'i minal witri. Aku sholat sunat syafa'. Syafa' artinya genap, witir artinya ganjil. Wal fajri demi fajar, walayalin ashri demi 10 malam di awal Zulhijjah. Wasyaf'i wal watri, syafa' genap, witir ganjil. Genap ganjil jadi 3. Usolli sunnat syaf'i minal witri. Aku sholat sunat syafa'
sepaket dengan witir 2 rakaat. Setelah itu salam tegak lagi, baru 1 usolli sunnatal witri raka'ataini lillahi ta'ala. Itulah maka Bilal kita tadi mengatakan sallu sunnatal witri, salatlah kamu salat witir raka'ataini 2 rakaat, azabakumullah, semoga kamu dapat balasan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai kapan berhenti kegiatan kita ini? Tidak ada berhentinya. Dari ujung ke ujung, kalau Bapak Ibu tengok baleho dari ujung sampai ke ujung, ini adalah program-program kita. Program yang paling ujung, wakaf Al-Quran. Siapa saja yang mau berwakaf 100.000 akan dibelikan Quran, biaya operasional dikirimkan ke pesantren, ke sekolah di mana-mana. Lalu kemudian wakaf biaya buku, anak-anak pesantren akan perlu kitab, maka ada namanya wakaf khusus kitab, nomor rekeningnya ini. Ada pula wakaf pembangunan, yang bisa 1 sak semen, yang bisa batu bata 1 drum, yang bisa pasir, yang bisa besi, yang bisa koset, yang bisa pintu. Silakan ke nomor rekening ini. Saya tak mau kasih nomor rekening, tak mau transfer Pak Ustaz, tak mau kirim. Silakan datang kemari. Datang pun tak bisa Pak Ustaz, transfer pun tak mau Pak Ustaz. Jadi kau mau apa? Transfer tak mau, datang tak mau, campakkan susunya siap. 16 semua program Yayasan Tabung Wakaf Umat yang di-share ke seluruh negeri. Semua sahabat kawan tahu, yang bersedekah silakan, akan dibalas Allah. Yang tak mau bersedekah silakan, akan didoakan juga oleh malaikat. Apa kata malaikat bagi mereka yang berwakaf, bagi mereka yang bersedekah, bagi mereka yang memberikan pembukaan puasa, bagi mereka yang memberikan karpet, keramik, yang memberikan batu bata? Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa, belikanlah mereka ganti ya Allah, kasihlah mereka ganti ya Allah. Lalu apa balasan bagi orang yang bakhil, pelit, kedekut, medit? Apa lagi? Apa balasan bagi mereka yang tak mau bersedekah? Mereka genggam, mereka pegang untuk anakku, untuk biniku, untuk cucuku, untuk cicitku, untuk keturunanku. Simpanlah, peganglah. Ketika kau mati, binimu akan nikah dengan berondong. Ketika kau mati, anakmu tak akan mengingatmu karena tak pernah kau didik agama. Rumahmu yang besar akan dibagi-bagikan, mereka jual. Tanahmu yang luas akan dipotong untuk anak ini, akan diambil untuk anak ini, akan diambil anak ini. Anakku tidak begitu Pak Ustaz, anakku baik-baik semua Pak Ustaz. Anak kau memang baik, tapi menantu kau? Lalu mana yang kekal abadi? Yang kekal abadi hanya 2-3 sak semen. Mana yang akan kekal abadi? Yang kekal abadi kalau pernah kau cabut cincin dari tanganmu, kau jual ke pasar Ramayana, kau kirimkan duitnya kemari. Nampaknya yang bercincin dah masuk telekong semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itu sajalah yang kekal abadi. Inna mimma yalhaqul mu'min, di antara yang tetap menyertai seorang mukmin, min amalihi, amalnya, wa hasanatihi, amal baiknya, ba'da mautihi, setelah dia mati. Apa itu? Maka di antara yang tetap mengalir adalah mushafan warathahu, mewakafkan mushaf. Tapi kalau hanya sekadar mewakafkan Quran, berapa banyak Quran diletakkan di rak sampai tidak dibuka plastiknya, tak terbaca. Alangkah pentingnya kita mengirimkan guru-guru mengaji. Alhamdulillah, guru mengaji ke suku Talang sudah dikirim biayanya, sehingga anak-anak akan Ramadan ini, anak-anak di suku Talang Mama, mereka akan sholat tarawih, ibu-ibunya akan baca Yasin, akan ada pengajian sore, malam-malam mereka akan tadarus. Kenapa? Dai, guru ngaji sudah dikirim melalui apa? Yayasan Tabung Wakaf Umat. Malam ini para asatidz, para ustadz Yayasan Tabung Wakaf Umat berdatangan. Tak dapat saya sebutkan satu persatu. Para donatur juga berdatangan. Tak dapat saya sebutkan satu persatu. Mereka melihat langsung apa yang dilakukan oleh Yayasan Tabung Wakaf Umat. Mudah-mudahan cerita tentang Yayasan Tabung Wakaf Umat ini menjadi buah bibir, menjadi cerita di antara umat, bukan untuk ria, bukan untuk sum'ah, demi untuk menolong anak-anak 12 kabupaten kota. Cerita ini dibawa melalui grup-grup WhatsApp, ambil videonya, share, tontonkan gambar-gambarnya, silakan. Yang penting apa? Yang penting terwujud pesantren Nurul Azhar, Cahaya Al Azhar.
Al-Azhar itu di Kairo, Mesir. Ustaz Al-Nom tamat dari Al-Azhar, Ustaz Somad dulu di Al-Azhar. Al-Azhar tak dapat kami bawa pulang ke Pekanbaru, tapi insya Allah cahayanya akan memancar dari Palas, insya Allah. Amin. Dari bunyi aminnya udah mau balik semua nampaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir majelis tidak ada yang lebih hebat daripada doa. Doa apa tadi? Akikah anak atas nama Muhammad Uzaimi Hidayat Haq. Muhammad, kasihlah nama anak dua. Yang pertama nama Nabi SAW, Ahmad, Muhammad, Yasin, Toha. Yang kedua, kasihlah anak nama yang menunjukkan dia hamba Allah, Abdun, hamba Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Uzaimi keagunganku. Bagaimana anakku itu menjadi kehormatanku, anakku itu menjadi keagunganku, anakku itu menjadi kemuliaanku, sehingga kalau dia ditunjuk orang bangga kita. Itu anak kau Pak, aku bangga, itulah anakku. Itu qori tadi siapa Pak? Anakku. Itu imam tadi siapa Pak? Anakku. Itu yang ceramah tadi siapa Pak? Anakku. Itu yang sakau mabuk itu siapa Pak? Entah. Hidayat, dia menjadi penyebar hidayah. Masuk Islam orang gara-gara mulut dia, tertarik orang untuk bersyahadat gara-gara harta dia, dengan kelebutan akhlaknya. Hidayat, al-haq, hak artinya kebenaran. Bin Muhammad Abdi. Akikahnya minta doa akikah kambingnya diantar ke sini enggak? 2 ekor kambing, dua-duanya di sini. Patutlah 2 kepala untuk Ustadz tadi. Ini rahasianya ternyata. Kullu mauludin, setiap anak tergadai. Anak bapak, anak ibu, anak kakak, anak adik, semuanya tergadai. Tak ada duit, gadaikan. Tak ada duit, gadaikan surat tanah. Tak ada duit, gadaikan surat cincin. Setelah ada duit, ditebus apa tak ditebus? Payah mau menjawab kalau sudah ngantuk ya. Kalau ada duit, tebus. Maka begitu juga dengan anak kita sedang tergadai. Bagaimana cara menebus anak yang tergadai? Kullu mauludin, setiap anak yang lahir, murtahanun, tergadai, bi'aqiqatihi. Cara menebusnya, tuzbahu anhu yauma sabi'ihi, sembelihkan kambing hari ke-7. Itulah maka kepala kambing dari 2 ekor, karena anak yang lahir laki-laki. Kalau anak perempuan Pak Ustaz, 1 ekor. Kalau bencong Pak Ustaz, nauzubillah, 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 nauzubillah. Jangan sampai ada anak kita yang kena penyakit laknat Allah Subhanahu wa taala. Ja'alna 'aliyaha safilaha, yang atas turun ke bawah, yang bawah naik ke atas. Hancur negeri. Gara-gara apa? Gara-gara umat Nabi Lut. Nauzubillah. Selamat. Mudah anak-anak kita jelas. Kalau laki-laki jelas laki-laki, kalau perempuan jelas perempuan. Amin. Tebus anak itu dengan menyembelih kambing 2 ekor hari ke-7. Hari ke-7 tak sanggup, hari ke-14. Hari ke-14 tak sanggup, hari 21. Hari ke-21 tak sanggup, tak usah tengok kalender lagi. Mau setahun, mau 2 tahun, mau 5 tahun, mau 10 tahun. Pak Ustadz, ini anakku udah taman SD. Potongkan kambingnya. Laki-laki 2 ekor, perempuan 1 ekor. Tak ada duit pakai ayam bisa, tak usah. Nanti kalau bisa ditawar pakai ayam, datang lagi yang 1. Aku ayam pun tak bisa, telur puyuh Pak Ustaz. Sanggup pakai kambing, kasih kambing. Tak sanggup ngasih kambing, nabung. 1 bulan 100.000, 1 tahun 1.200.000, 2 tahun 2.400.000, cukup seekor kambing. Begitu dibawa duit 2.400.000, mau beli kambing, sampai di tengah pasar ditanya orang, mau kemana Pak? Beli kambing. Untuk apa? Akikah anak saya. Berapa duitnya? 2.400.000. Tuh HP baru 2 juta. Tak jadi menebus anak hanya gara-gara handphone baru. Di mana letak syukurmu kepada Allah? Orang ingin punya anak, sampai bayi tabung ke Singapura 100 juta. 10 tahun nikah tak ada anak. Ditawarkan bayi tabung 10 juta tak cukup, 100 juta. Ini cuma diminta 2.400.000 pun kau tawar dengan handphone. Mana syukurmu kepada Allah? Iya Pak Ustaz, tapi saya 10 tahun baru punya anak. Tetangga saya nikah Januari, April lahir langsung. Itu namanya ekspres.
Siapa nama anaknya? City Express. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah. Allah tak minta ganti rugi. Siapa yang sanggup membayar seorang anak yang harganya tak ternilai dengan apapun? Mudah-mudahan yang belum ada anak diberikan Allah anak yang soleh soleha. Anak-anak yang lari-lari, yang melompat-lompat, itu semuanya insya Allah jadi anak yang soleh dan soleha. Rekaman video ini akan ditonton mereka 20-30 tahun akan datang. Di syuting mereka, ditanyanya, siapa anak yang nakal lari-lari? Kau lah itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka anak tadi ditebus dengan akikah. Kalau umur saya 40 tahun Pak Ustaz, masih bisa akikah. Yang berumur 40, 50, 60, silakan besok malam datang kemari bawa kambing. Nomor Ustaz 0853 55 50 44 63. Ustaz Al-Nam, silakan lapor kambing. Yang berumur 40, yang berumur 50, yang berumur 60, silakan akikah besok, antar kambingnya ke sini untuk buka puasa. Kalau lebih dari 2 ekor, kasih tahu Mbak ya. Tapi yang sudah lewat umur 40 50 hanya akikah saja. Jangan minta ayun pakai marhaban. Besok paksa kami gantung. Panggil lagi Ustadz Sauki. Marhaba ayyanur. Itu tuh pakai kain selendang. Pas dibuka nenek itu duduk. Kasih aja kambing udah. Kalau ada tetangga, kawan, sahabat nanya, apa kau kasih tadi? Kambing. Niatnya apa? Jangan kau tanya-tanya, makan aja lah. Kalau udah tak ngasih duit, makan aja pun banyak kali pertanyaan. Kalau banyak tanya, ini kambing apa? Ini kambing akikah. Kau udah umur berapa? Kenapa ada akikah? Ambil gigi kambing, sumbatkan ke mulutnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun acaranya, mau kenduri, sekarang yang nikah, yang pesta, mau buat walimah, tak bisa, izin keramaian, payah, tak perlu kalian ramai-ramai. Bawa aja daging kambing setiap hari, ayam, itik, angsa, yang penting halal-halal, bawa kemari, 100 paket, berlebih akan disalurkan. Kami tak ada keuntungan sama sekali. Jangan Bapak Ibu sangka saya kurus nih lalu karena mau makan gratis ini. Ini dia semangat berapi-api minta kirim ini, dia mau program makan sehat nih nampaknya. Ini Ustaz ini menderita nampaknya. Saya makan sedikit aja Pak, bukan banyak-banyak, sedikit dah. Apa pula sedikit? Tadi ku tengok Ustaz dari jauh, tak berhenti mengunyah. Saya nasi Arab tuh paling 2-3 sendok saya makan. Yang banyak tuh makan buah. Habis makan buah dikasih Ustaz Alma pula hitam-hitam. Apa ini Ustaz Alma? Ayakah. Ah bagus. Anda punya akak minum ayakah. Dia wakar sih kan. Insya Allah yang minum ayakah tadi muncul akalnya, ide-ide supaya jadilah pesantren Nurul Azhar. Kalau jadi pesantren Nurul Azhar, yang untung siapa? Orang Palas. Jadi pesantren Nurul Azhar, tiap malam ada pengajian, dakwah keliling hidup, ibu-ibu wirid yasin sore ada penceramah, anak-anak ngajar ngaji hidup. Siapa yang beruntung? Orang Palas. Kira-kira orang Palas ini doanya makbul apa tak makbul? Makbul. Selama ini orang Pekanbaru mengejek orang Palas. Kau di mana buat pesantren? Di Palas. Oh, yang simpang bingung tak beloknya salah-salah itu ya. Dari jalan Arifin Ahmad kami masih lurus, ihdinas shiratal mustaqim. Masuk jalan Sudirman kami masih lurus lagi. Ini perjalanan kami sore tadi. Dari Arifin Ahmad lurus, masuk jalan Sudirman lurus sampai ke simpang bingung, barulah error. Yang mobil depan lurus, yang Harley Davidson belok ke kiri. Saya pun ragu kemana ini. Alhamdulillah sampai buat video, duduk dengan Bapak Ibu bersama kita malam ini, sampailah puncaknya kita bersama
insya Allah bersama kita di dunia, bersama kita di Palas, bersama kita di Nurul Azhar, di surga kita bertetangga insya Allah. Al-haziniyah untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq, al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Ya Aziz ya Ghaffar, Engkau yang Maha Kuasa, berikan kuasamu kepada kami untuk membimbing, mengarahkan umat ini ke jalan yang benar. Ya Ghafur ya Syakur, Engkau yang Maha Pengampun, ampuni silap salah kami di malam Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini ya Allah. Ya Dzal Jalali wal Ikram, wahai Engkau pemilik kemuliaan, keindahan, berikan kami keindahan karena iman dan Islam. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solihah, min huffazil Qur'an wal hafizat, menjadi pada penghafal Quran, minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim, panjang umur mereka, kelak mereka akan menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Saat itu kami sudah mati, masuk ke liang kubur, lapang kubur kami, terang barzah kami karena amal-amal anak cucu kami. Bil khusus yang berakikah malam ini, jadikanlah Ananda Muhammad Uzaimi Hidayat Al-Haq menjadi anak yang soleh. Allahumma hafaz abna'ana min kulli su' wa syar, jaga anak kami dari narkoba, jaga dari LGBT, jaga dari zina, jaga dari riba, jaga dari perbuatan keji dan mungkar. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminah, jadikan Palas, jadikan tempat ma'had pesantren Nurul Azhar negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina amak kami, wali dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, waliman hadarana, semua yang hadir di majelis ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.